Ya, dan untuk menyegarkan ingatan ada baiknya kita mencermati lagi asumsi makro yang tercantum dalam APBN 2016. Disinilah sebetulnya tujuan pemerintah diletakkan. Dan agar tidak kehilangan harapan, cermati pula prediksi dari Credit Suisse berikut ini. Ini adalah asumsi makro pada APBN 2016. Produk domestik bruto kita sekitar 12.000 sekian triliun. Pertumbuhan ekonominya 5,3%, inflasinya 4,7%, harga minyak Indonesia prediksinya $50 Amerika per barel, sekarang sudah di bawah 40 ya. 30. Kemudian lifting minyaknya 830.000 barel per hari, nilai tukar rupiah ya, asumsinya adalah 13.900. Pendapatan negara 1.822,5 triliun, belanja negara 2.095,72 triliun. 5,2% adalah pertumbuhan prediksi dari dasarnya adalah melihat adanya beberapa tanda awal perbaikan konsumsi dan belanja modal setelah pemerintah meluncurkan 8 paket ekonomi. Cukup bagus, tapi saya yakin pasti akan ada APBN perubahan lagi ya, mengingat apa yang terjadi sekarang ini ya. Satu hal kemudian yang saya pikir ketika 2015 adalah belanja negara yang terlambat, begitu kan? Penyerapan anggaran yang terlambat yang kemudian menjadikan kita agak lambat juga untuk bertumbuh. Tahun ini diharapkan Januari sudah jalan. Apakah sudah bisa? Betul, bisa. Sudah bisa jalan betul. Misalnya PU ya, dia sudah penyerapan. mulai tender PU nih untuk bulan ini. Dengan uang yang memang ada gitu ya. Dengan apa? Di Januari anggaran 2016 ini. Ya, tapi proses tender persiapannya sudah mulai sekarang. Sudah mulai dilakukan akhir 2015 ya. PU yakin hari itu barangkali dana yang ditransfer ke pelaku usaha sudah 6 triliun. Artinya kita berharap infrastruktur akan tumbuh lebih dan saya harus akui bahwa Menteri PU yang sekarang ini dia memang sangat fokus pada penyerapan anggarannya, menjalankannya, sehingga bahkan mungkin anggarannya bisa sesuai dengan targetnya ya, sehingga malah mungkin agak terhambat harus memakai anggaran yang sebelumnya. Dan saya kira itu bagus, terutama karena bangunan-bangunan yang bersifat sipil seperti irigasi dan sebagainya itu kan materinya umumnya materi lokal, ya, jadi tidak menambah masalah. Sementara dia membuat efisiensi lebih baik. Jadi menurut saya dalam hal ini Menteri Basuki boleh kita angkat jempol lah gitu ya. Tapi yang saya kembali tadi ke yang saya lihat seperti keluhan tentang buruh mahal dan sebagainya. Sebetulnya kalau rupiah lemah, buruh kita jadi kompetitif lagi. Ya, jadi balik lagi loh maksudnya. Dan juga gitu. Gini, masalahnya gini. Tahun 2014 tuh kita tuh tekor mungkin 27-29 miliar dolar. Ya, artinya apa? Kita tuh hanya 2 pilihan, bukan 3 pilihan, hanya 2 pilihan. Atau pelemahan rupiah itu toh terjadi juga karena kita defisit, atau mendingan kita antisipasi aja, kita kayak Amerika, kayak Jepang, kayak Cina, rupiahnya sengaja kita lemahkan supaya kita nggak defisit, sekaligus membuat orang-orang datang untuk investasi sehingga kita siap untuk bertarung secara lokal. Jadi ibaratnya tuh kalau dalam bertinju tadinya dibuka, kita tuh belum siap untuk kelas berat, ya kita turunin berat badan aja supaya kita bertempurnya di kelas ringan, karena di situ kita bisa bersaing. Tempur di kelas yang lebih bawah lagi, Mas. Ya, artinya yang lebih kita bisa menang gitu. Jangan bertempur di tempat yang kita nggak mungkin menang. Menjalankan ekonomi tidak semudah kita membalikkan tangan. Ada faktor-faktor lain banyak. Itu sih enak kalau asumsinya begitu gini kan, tapi kan tadi utang piutang segala macam dan banyak sekali. Dan kalau Astra di hedge loh utangnya, karena dia pengusaha yang benar. Itu baru di tempat Pak Joni. Pengusaha yang seperti itu yang kita perlu di Indonesia. Belum tentu soalnya ya Pak Joni. Jadi kalau saya sih menurut saya ya tadi asumsi-asumsi ada banyak yang saya merasa bahwa era APBN ini kan masih kayaknya akan ada perubahan lah. Pasti banyak sekali akan ada karena asumsi-asumsinya. Dan kedua, saya ngelihat emang benar tadi katakan Pak Wijayanto itu udah kayaknya infrastruktur tuh jalan ke depan, kan? Kita tinggal lihat kelarnya endingnya pas nggak atau enggaknya itu aja.
Terus juga kelihatannya, iya kan karena segala sesuatunya kan setelah kelar baru gitu kan. Ya. Kalau belanja sudah dilakukan, infrastruktur sudah dibangun, itu akan dan yang kedua dengan konsepnya bahwa kalau bisa semua membeli barang-barang lokal. Jadi misalnya kayak pembangunan itu kan kalau bisa mempergunakanlah bahan-bahan dalam itu kan sudah ada mandat ke arah sana. Dan yang ketiga yang tadi yang dikatakan bahwa sebenarnya kan RAPBN kita untungnya nih, sebenarnya kan kita shorted di 2016. Tapi kita bisa berjalan karena sisa anggaran 2015 belum habis. Nah itu yang akan dipakai. Karena penyerapannya yang kemarin yang memang belum Tapi ini. harus dipikirkan juga yang harus diperhatikan. Kalau kita pakai dana RAPBN kita ini nggak akan cukup untuk investasi. Nah bagaimana menarik FDI? FDI atau dana-dana dari luar yang bagaimana supaya kita bisa meleverage gitu. Dengan asumsi jangan ada yang bocoran-bocoran lagi gitu aja. Nah, yang terakhir juga konsumsi ya. Konsumsi kan penting ya. Tadi sudah sampaikan menarik investasi, tapi konsumsi dalam negeri enggak. Nah, di sini penggunaan seperti jagung, kedelai ya, mungkin padi, kemudian juga gula kalau bisa. Semua bisa lokal. Nah, komponen kan sebenarnya termasuk bisa. Ikan ya, Pak? Ya, termasuk ikan, udang ya, semua kan bisa dilakukan lokal. Kita punya potensi kita. Cuman bagaimana garap ini kan juga tadi suku bunga ya. Untuk pembuatan kapal. Ternyata kalau saya bikin kapal dengan support dari Singapura itu 2-3% bunganya Pak. Dalam negeri masih ya sekitar 10-11%. Nah ini beda-beda ini menjadi satu pekerjaan rumah buat pemerintah supaya sektor perbankan bisa lebih efisien. Karena bank kita spread antara terlalu lebar. Nah, ini sebenarnya salah satu yang harapan kita juga. Kita meningkat loh, seperti ikan ya dari 30 sekarang 40 kilo. Kita harapan tahun ini bisa 43 kilo. Nambah 3 kilo artinya 3 kilo dikalikan 250 juta. Lumayan kita ya perlu itu sekian ya. juta kilo. Nah itu ya, seperti itu ya. Kenapa kita lebih mahal dari luar? Kan harusnya kita punya target. Gula kita diproduksi harus lebih murah dari luar. Itu target kita. Kalau sekarang ya udah emang kita ini alasannya banyak. Ada boleh subsidi tetapi kemudian ada pembatasan supaya juga bisa berdiri sendiri. Ya, saya pikir subsidi itu sesuatu yang harus dipikirkan masa-masa begitu ya, karena resources pemerintah terbatas. Jangan-jangan ini justru isunya sekarang kan ketimpangan di Indonesia makin melebar. Justru ini tidak tepat, justru gini rasionya bisa lebih tinggi begitu ya. Tapi terkait APBN tadi menarik. APBN itu yang penting ada dua sebenarnya, size-nya. Yang kedua adalah kapan dilaksanakannya. Jadi semakin cepat spending itu dilakukan, maka dampak bagi ekonomi ini makin bagus. Makanya pemerintah mendorong supaya spendingnya lebih cepat. Yang kedua tentang efisiensi bisnis dan lain sebagainya. Kita lihat apa yang dilakukan pemerintah melalui paket kebijakan sebenarnya mengarah ke sana, Pak. Hampir semua mengarah kepada industri yang lebih efisien. Penggunaan produk dalam negeri ini menjadi concern utama juga. Kalau kita lihat 35.000 megawatt, 1 juta rumah, program-program besar itu memang ada upaya untuk men-channel kebutuhan dari domestik. Boleh dapatkan closing statement-nya untuk tahun 2016 ini? Optimis? Optimis. Memang tahun 2016 bagus ya, karena setelah mengalami turun, sekarang mulai naik. Kita harus melakukan semacam effort ya, supaya produk dalam negeri menjadi tuan rumah di negara kita. Kan kita sudah di MEA, jadi kalau tidak nanti akan masuk. Sampai bakso pun diimpor dari Malaysia. Karena apa? Karena ternyata ikannya, kapalnya kalau landing di Malaysia dikasih pelabuhan yang lebih nyaman, tidak ada storage yang bagus. Nah itu kan jadi pekerjaan rumah bersama untuk supaya infrastruktur disiapkan. Sebenarnya dengan infrastruktur disiapkan artinya bisnis juga tumbuh. Saya mau ngomong Pak Joni daripada mobilnya sekarang turun, kenapa tidak dibikin kapal atau perahu aja untuk itu? Bikin motor laut, Pak. Saya sudah sampaikan ya, karena beliau kan punya infrastruktur, punya ini. Nah, kita mau galangan kapal, tapi bisa pakai pompa-pompa air itu untuk tambah-tambah bisa dilakukan oleh industri. Astra udah mulai bikin kapal, Pak. Optimis tapi juga mesti realistis untuk lihat. Gini, kalau optimis sudah pasti dong. Kita anak bangsa harus optimis, ya kan. Kalau nggak optimis, tapi juga ya, optimis juga harus kritis, gitu kan. Kita lihat ini pengamat-pengamat kan semuanya ada yang 5,2 gitu. Nggak ada yang 6 kan. Nah, jadi di situ ada unsur-unsur yang harus kita kritis. Kita harus kritis. Mungkin mereka realistis, Pak Joni. Enggak juga. Biasanya tebakan-tebakan mereka atau estimate mereka tuh akan tepat 5 sampai 5,3 segala macam. Jadi menurut saya gini, kita tetap optimis tadi. Konsentrasilah tadi, infrastruktur itu harus dijalankan tepat waktunya. Terus yang tadi masalah lokal konten atau itu tolong kalau bisa semuanya benar-benar konsisten. Jadi semua peraturan mengarah ke sana, insentif mengarah ke sana. Tadi yang saya katakan subsidi itu nggak ada subsidi itu forever. Harusnya subsidi itu adalah temporary. Nah itu kapan bridgingnya? Dan yang ketiga,
saya ngelihat ini kan MEA nih, kita tuh satu kelemahan kita. Ini kita jangan overestimate SDM kita. Nah ini yang jadi problem sampai sekarang. Orang kan berpikiran bahwa gini, oh kita siap. Oh kalau ngomong sama orang kita sih siap terus gitu. Tapi kita harus ngelihat introspeksi. Kalau menurut saya SDM. Iya, kita siap karena memang harus siap begitu kan. Dari sisi policy ya, tahun 2015 banyak dilakukan upaya-upaya supaya membuat kita ke depan lebih siap. Dan ini tahun ke depan juga akan terus dilakukan perbaikan policy ini supaya 2016 masih akan terus dilakukan gitu ya. Environment bisnis di Indonesia makin baik, kemudian makin kompetitif sehingga kita bisa tumbuh lebih baik lagi. Dan kita juga harus lihat data sangat jelas menunjukkan turnaround itu sudah terjadi di tahun 2015, kemudian kita siap-siap untuk menyongsong 2016 yang lebih optimis. Oke, Mas. Ya, saya lihat begini, kita harus mengubah strategi ya di APBNP nanti, karena kita harus melihat bahwa asumsinya kemarin kan salah semua. Sekarang bahkan orang sudah, gitu ya, bahkan sekarang kalau kita tanya di New York, sudah ada yang berani meramalkan harga minyak akan di bawah $20. Ada yang sudah berani, dan ini bukan sembarang orang yang ngeramal gini ya. Cost production kita 20. Jadi artinya apa? Harus sudah ada yang memikirkan apa yang terjadi kalau harga minyak di bawah 30, di bawah 20. Opsi apa yang harus kita lakukan? Saya termasuk yang melihat Indonesia itu punya potensi sektor ya, selain makanan. Sektor lain yang punya potensi adalah kesehatan dan juga pariwisata. Kesehatan itu apa? Karena tahun 2015 pada bulan Januari tiba-tiba 90 juta orang miskin untuk pertama kali dalam hidupnya punya asuransi kesehatan, dan 60 juta lagi juga bayar sendiri-sendiri tapi punya asuransi kesehatan. Jadi 150 juta orang Indonesia yang tadinya nggak punya asuransi kesehatan pada tahun 2015 tiba-tiba punya asuransi kesehatan. Ini meng-create satu pasar yang luar biasa di industri kesehatan. Jadi itu adalah source of growth ya. Maka kebijakan di bidang kesehatan ini harus diperhatikan. Misalnya undang-undang halal haram itu untuk obat harus ditinjau. Majelis Ulama Saudi, Majelis Ulama Jordan, Majelis Ulama negara-negara Islam umumnya mengatakan untuk obat tidak ada persoalan halal haram. Dan pariwisata ya. Karena pariwisata itu untuk investasi yang sangat kecil mampu menciptakan satu lapangan kerja. Paling kecil $3.000 satu lapangan kerja. Tidak mungkin dilakukan otomotif. Ya, kalau dengarkan bapak-bapak ini kita pantaslah optimis gitu ya. Nyambung Mas Bambang. Filipina itu salah satu penopang dia punya pendapatan itu adalah TKI. Iya, SDM ya. Itu aja gampang. Iya. Kalau selama SDM, setuju Pak. SDM memang harus ditingkatkan kemampuannya. Baik, bapak-bapak terima kasih sekali lagi sudah hadir di The Headlines. Terima kasih juga Anda telah bersama kami. Sekali lagi selamat tahun baru. Saya Nunung Setiani, sampai jumpa.